Persilahkan kepada Ustadz Faizal Miftah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Falyatafaddal mashkur. Naam, jazakallahu khairan barakallahu fikum Syekh Muhammad Safi'i ya. Hayakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, nikmat lahir dan batin, nikmat iman, nikmat Islam, juga semua nikmat yang tak terhingga, tak terhitung, yang terus berkucuran ya kepada kita hambanya. Insya Allah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Jami' Ulum wal Hikam ya, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Dan kita alhamdulillah sudah masuk pada hadis yang ke-15 ya, dari kitab ini. Naam, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa menambahkan taufiknya kepada kita, yang menambahkan ilmu, juga taufik agar kita bisa mengamalkan dari ilmu-ilmu yang telah kita pelajari atau yang sedang kita pelajari. Dan kita berdoa semoga Allah memberikan pemahaman yang benar, ya, pemahaman yang sahih terhadap ilmu yang kita pelajari. Naam, tafadhal Syekh Muhammad, boleh dibacakan hadis yang ke-15 ini. Naam. Baik, Ustaz. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, barakallahu fikum. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, al-hadisul khamis asyara, hadis yang ke-15 dari kitab Arba'in Nawawi ya, karena Jami'ul Ulum wal Hikam ini adalah syarah dari kitab Arba'in, ditambahkan beberapa hadis terakhir ya, 8 hadis oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ya, ini ada uslub syarat dalam bahasa atau dalam kalimat Rasulullah SAW. Nabi mensyaratkan siapa yang begini, artinya siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Maka Nabi SAW menyebutkan siapa yang dia beriman, maka hendaklah dia berucap ya, khairan, kalimat ucapan yang baik, aw liyasmut, atau jika dia tidak mampu, lebih baik dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kemudian Nabi ulangi lagi,
siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan, menghormati atau berbuat baik kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Juga dikeluarkan oleh banyak para ulama di dalam kitab-kitab hadis mereka. Ya. Nah, seperti biasa, Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala membawakan takhrij dari hadis ini atau penjelasan tentang kedudukan dan juga kesohihan hadis ini ya. Juga dibawakan melalui jalur-jalur sanad yang lain atau rantai sanad dari periwayatan perawi-perawi yang lain. Beliau mengatakan hadal hadis, hadis ini, hadis yang ke-15 ini kharrajahu dikeluarkan oleh mereka berdua atau Imam Bukhari dan Muslim min turukin an Abi Hurairah, dari jalan yaitu melalui sahabat Abu Hurairah. Artinya periwayatan hadis ini sampai kepada awal sanadnya itu yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa fi ba'di alfadhiha, kemudian beliau menyebutkan ya, bahwa lafaz hadisnya tidak hanya seperti yang kita dapatkan ini. Ternyata dalam periwayatan lain itu ada lafaz yang lain. Artinya Nabi mengucapkan dengan lafaz yang lain. Yaitu fala yu'di jarahu. Ada lafaz tambahan jangan, atau ada lafaz ya jangan menyakiti tetangganya. Wa fi ba'di alfadhiha, dan sebagian lafaz riwayatan yang lainnya fal yuhsin qura dhaifihi, maka hendaklah dia berbuat baik dengan memenuhi kebutuhan tamunya. Wa fi ba'diha, dan sebagian lafaznya ada tambahan fal yasil rahimah, hendaklah dia menyambung tali silaturahimnya atau kerabat-kerabat yang ada hubungan rahimnya. Badalan zikrul jar, sebagai pengganti penyebutan tetangga. Jadi fal yukrim jarahu diganti dengan fal yasil rahimah. Naam. Ini adalah periwayatan-periwayatan yang disebutkan oleh beliau melalui jalur periwayatan yang lain ya, karena beliau termasuk muhaddis ya, karena beliau ini Ibnu Rajab rahimahullah taala termasuk ulama hadis ya, ulama yang ulama yang pakar dalam ilmu hadis ya, termasuk ulama hadis. Wa kharajahu aidan bima'nahu min hadis Abi Shuraih Al-Khuzai, dan juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang semakna dengan hadis ini tetapi melalui jalur sahabat yang lain yaitu Abi Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini juga datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Wa qad ruwiya hadzal hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis Aisyah. Hadis yang semakna juga ya, dikeluarkan juga melalui sahabat yang lain yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa Ibnu Mas'ud, begitu juga dikeluarkan oleh atau melalui periwayatan Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu taala anhu. Kemudian wa Abi Ayyub Al-Ansari, juga melalui sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Juga Ibnu Abbas, juga melalui sahabat Ibnu Abbas. Wa ghairihim minas sahabati radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan juga selain mereka dari para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Artinya hadis ini
hadis yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Tidak hanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu saja yang meriwayatkannya atau yang mendengarnya atau mendapatkan hadis ini dari Nabi, tetapi juga sahabat-sahabat yang lain juga mendengarkan dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang hadis ini, yaitu hadis beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam, hendaklah dia memuliakan tetangganya dan memuliakan tamunya. Kemudian setelah beliau menyebutkan periwayatan hadis, ya, seperti biasa, beliau mulai menjelaskan lafaz makna dari hadis ini per jumlah atau per kalimat yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa saja yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Maksudnya ini adalah orang Islam atau orang yang mukmin. Jadi orang Islam atau orang yang beriman, mereka dianjurkan, bahkan ditekankan ya, di sini dengan penekanan iman, melakukan amalan-amalan ini. Falyaf'al kada wa kada, hendaklah dia melakukan perbuatan ini, kebaikan ini, kebaikan itu. Apa kata beliau? Ucapan Nabi SAW ini, yadullu ala anna hadhil khisal min khisalil iman. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan ini, yaitu berkata yang baik atau diam, memuliakan tetangga dan memuliakan tamu, termasuk cabang dari cabang-cabang keimanan. Jadi beliau ingin menjelaskan bahwa ini adalah dalil bahwasanya iman itu ada cabang-cabangnya. Dan termasuk perkara keimanan adalah amalan. Jadi iman itu tidak hanya sekedar keyakinan ya, atau pembenaran, kepercayaan di dalam hati, bukan. Bukan hanya sekedar i'tiqad, akidah ya, keyakinan, bukan. Tetapi iman juga merupakan perbuatan. Perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota badan. Ya. Faqad sabaqa annal a'mala tadkhulu fil iman. Dan beliau sudah menyebutkan dahulu, ya, sudah kita sebutkan ini tentang perkara bahwa amalan-amalan juga termasuk makna dari iman. Ya. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwa iman itu adalah i'tiqad atau tasdiqu bil qalb atau iqraru bil qalb wal qaulu bil lisan wal a'malu bil arkan, yaitu keyakinan dalam hati, diucapkan dengan ucapan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Itu semua adalah makna iman secara sempurna. Yazidu bi ta'ah, dan dia bertingkat-tingkat dan bertambah dan berkurang. Kualitas iman itu ya. Dia akan bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'asi atau bil ma'siyat, dan dia akan berkurang kualitas keimanannya dengan maksiat. Dan itu pasti akan dirasakan dan dihadapi oleh orang yang beriman. Dan kita secara fitrah, secara akal, dan secara dalil ya, menunjukkan akan hal ini. Secara fitrah kita merasakan ya, perbedaan tingkatan kualitas iman kita. Jangankan orang lain, kita sendiri merasakan saat kita bermaksiat, itu benar-benar kita merasakan iman kita jatuh ya, atau berkurang tingkatan keimanan kita. Saat kita mentaati Allah, kita merasakan sangat bertambah keimanan kita. Begitu juga secara akal kita lihat ya, orang beriman itu ternyata bertingkat-tingkat amalannya, ya kan? Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang baik banget, ada yang baik-baik, sangat baik, sempurna imannya ya. Taib. Ala kulli hal, ini sudah disebutkan penjelasan tentang amalan termasuk bagian dari iman. Mengapa dibahas amalan termasuk bagian iman? Ya, untuk membantah i'tiqad, keyakinan firqah-firqah yang sesat atau kelompok-kelompok ya, sekte-sekte dalam Islam yang dia memiliki keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan para salafus saleh.
yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti apa yang diyakini oleh Murji'ah, ya, di mana mereka mengeluarkan amalan dari makna iman. Ya. Mereka mengatakan bahwa iman itu hanya cukup apa di hati dan di ucapan saja. Adapun amalan tidak masuk dari makna iman. Atau kelompok-kelompok yang lain, di Jahmiyah dan yang lainnya, yang mengatakan bahwa iman itu cukup makrifat saja. Atau sebagian mengatakan tasdik saja, membenarkan saja, percaya saja, sudah sempurna imannya. Ya. Naam, wallahu ta'ala alam. Adapun Ahlussunnah tidak, iman itu mencakup keyakinan, mencakup berucapan, dan mencakup perbuatan. Dan ini salah satu dalilnya. Waqad fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyebutkan bahwa Nabi pernah menafsirkan bahwa makna iman itu bisobri wassamaha, yaitu iman itu adalah kesabaran, dan iman itu adalah samaha, ya, kelapangan dada kita. Naam, sabar itu kan harus ada perjuangan, harus ada bukti dengan perbuatan. Kita bisa lihat orang sabar dari misalkan salah satu bagian dari kesabaran, misalkan kesabaran terhadap ujian. Kita bisa lihat orang yang sabar dengan ujian dengan orang yang tidak sabar dengan musibah. Orang yang sabar dengan musibah, dia akan istirja, dia akan mengucapkan la ilaha innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan mengembalikan semuanya kepada Allah dan ridho. Sabar, menahan diri dari ucapan yang murka atau dari perbuatan yang bercela, ya. Adapun orang yang sabar, ya, dia menahan diri. Lihat, ya, dengan perbuatannya dia menahan dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas atau perbuatan murka, marah dari ujian atau musibah yang dihadapinya, ya. Nah, qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan rahimahullah ta'ala, al-murad, yang dimaksud dengan keimanan itu adalah kesabaran dan juga kelapangan dada. Maksudnya apa? As-sabru anil ma'asi was-samahatu bit-ta'ah. Maksudnya dia bersabar dari maksiat dan dia berlapang dada terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia semangat, ya, dan dia taslim, menyerahkan diri, benar-benar mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, setelah beliau menyebutkan perkara ini, beliau mengatakan wa a'malul iman taratan tata'allaqa bi huquqillah. Perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan iman atau bukti iman, amalan yang membuktikan iman seseorang itu, terkadang, kata beliau, ini berkaitan dengan hak Allah. Hak Allah adalah diibadahi. Karena Allah Dzul Uluhiyah wal Ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Allah adalah pemilik sifat ketuhanan. Maksudnya apa? Allah adalah yang maha sempurna, maha berkuasa. Dialah yang harus disembah, diibadahi. Pemilik ubudiyah, maksudnya makhluk harus menyembahnya. Gak boleh menyembah selain Allah. Kan hak peribadahan milik Allah. Maka terkadang amalan atau perbuatan orang-orang beriman itu berkaitan dengan hak Allah. Keadail wajibat, seperti menunaikan kewajiban-kewajiban. Menunaikan kewajiban-kewajiban itu merupakan hak Allah. Ya. Seperti apa? Kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Allah berfirman, Aqimis sholat. Dirikan olehmu ibadah sholat. Wa aqimis sholata lidzikri. Dalam ayat lain Allah berfirman, tegakkan sholat untuk berzikir kepadaku atau untuk mengingatku. Maka ini hak Allah. Dan mendirikan sholat ini merupakan bagian dari keimanan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah itu, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum.
dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Apa yang dimaksud iman kalian dalam ayat itu? Ay sholatakum. Maksudnya sholat kalian ketika menghadap kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Karena awal Nabi hijrah ke Madinah, kurang lebih 16 atau 17 bulan itu, kiblat kaum muslimin Allah perintahkan untuk menghadap Masjidil Aqsa. Setelah itu Allah perintahkan untuk menghadap lagi ke Ka'bah, maka para sahabat pun bertanya-tanya tentang ibadah sholat mereka saat menghadap Masjidil Aqsa. Maka Allah menegaskan, Allah menyebutkan, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya sholat kalian. Jadi kewajiban-kewajiban itu bagian dari iman. Termasuk tarkul muharramat, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Seperti kesyirikan, kebid'ahan, pembunuhan, riba, pencurian, perzinahan, penipuan, kezaliman, dan yang lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga termasuk iman. Jadi iman itu selain kita melaksanakan kewajiban, kita juga meninggalkan larangan-larangannya. Wa min dalika qaulul khairi wasumtu an ghairihi. Dan di antara perkara tersebut yang berhubungan dengan hak Allah, yaitu ucapan yang baik atau diam apabila ucapan tersebut tidak baik. Kemudian wataratan tata'allaqu bi huquqi ibadihi. Terkadang amalan-amalan iman itu berkaitan dengan hak makhluk atau hak hamba Allah. Ya, hak orang lain yang harus ditunaikan oleh kita ya. Seperti apa? Ka ikramid dhaif, seperti memuliakan tamu. Jadi di dalam Islam tamu itu memiliki kemuliaan, memiliki hak mereka yaitu dijamu, dimuliakan, dijamu, diberikan kebutuhan-kebutuhan utamanya ya, seperti kebutuhan makannya, kebutuhan tinggalnya. Nanti akan disebutkan tentang dawabitnya ya, tentang memuliakan tamu ini. Begitu juga wa ikramil jar, memuliakan tetangga. Tetangga juga punya hak dalam Islam. Memuliakan tamu dan memuliakan tetangga ini bagian dari iman, ini bagian bukti dari keimanan seorang hamba. Artinya kalau dia beriman kepada Allah, dia sangat mencintai Allah, maka dia sangat nurut, sangat mentaati Allah. Sehingga dia mentaati perintah Allah, dan perintah Allah adalah memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Ya, maka dia amalkan ini karena Allah Subhanahu wa taala ya. Wal kaffi an adahu, dan juga menahan diri dari menyakiti mereka. Tidak boleh menyakiti tetangganya. Fahadihi thalathatu asya'in yu'maru bihal mu'min. Maka 3 perkara ini, yaitu yang disebutkan tadi, berkata yang baik atau diam, memuliakan tamu dan tetangga, merupakan perkara yang diperintahkan Allah kepada orang-orang mukmin. Yang pertama, qaulul khairi wassumtu amma siwahu. Berkata yang baik atau diam. Kemudian beliau menyebutkan tentang ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan berkata yang baik ini. Waqad rawat Tabrani, diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani, Al-Imam Tabrani dalam Al-Kabir ya. Dari hadis Aswad ibn Asram Al-Muharibi, qala, dia berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, ausini. Wahai utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, ausini, tolong berikan aku wasiat. Jadi sahabat Aswad ibn Asram meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bersabda, hal tamliku lisanak, apakah engkau memiliki lisanmu atau engkau menguasai lisanmu? Fakultu ma amlak, di dalam amlaku lisan. Kalau aku nggak mampu memiliki atau menahan lisanku, ya bagaimana
Kemudian Nabi bersabda lagi, "Fahal tamliku yadak?" Apakah engkau menguasai dua tanganmu? Qultu fama amlaku idalam amlaku yadayya. Kalau aku nggak bisa menguasai kedua tanganku, ya berarti apa artinya aku ya? Maksudnya itu ya. Kemudian Nabi mewasiatkan, "Fala taqul bilisanika illa ma'rufa." Maka aku wasiatkan, kata Rasulullah SAW, janganlah lisanmu berkata melainkan perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik. Wala tabsutu yadaka illa ila khairin. Dan janganlah engkau ya, menggunakan tanganmu, maksudnya melapangkan tangannya, maksudnya menggunakan tanganmu, kecuali menggunakan pada perkara-perkara yang baik. Jadi hadis ini sebagai sedikit penjelasan dari makna berkata yang baik atau diam. Dan ini wasiat dari Rasulullah SAW kepada seorang sahabat, Aswad ibn Asram al-Maharibi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan wasiat ini tentu bukan hanya untuk sahabat tersebut, tetapi untuk umat Islam seluruhnya, hendaklah menjaga lisan dan menjaga kedua tangan kita. Kemudian beliau mulai memperinci ya makna dari kalimat menjaga lisan. Beliau memperinci hadis ini dengan hadis-hadis, ya, periwayatan hadis-hadis yang lain dari Rasulullah SAW yang berkaitan dengan menjaga lisan. Ya. Dan inilah beliau rahimallahu ta'ala ya, ulama yang besar, ya, ulama kibar, ahlul hadis, menyebarkan ilmu dengan sabda Rasulullah SAW. Tidak datang dari diri beliau sendiri, tapi beliau membawakan riwayat-riwayat, yaitu sabda-sabda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, waqad warada anna istiqamatal lisani min khisalil iman. Telah datang periwayatan bahwa termasuk istiqomah menjaga lisan, artinya lurus lisannya, pembicaraan yang baik, menjaga lisannya, menjaga ucapannya. Ini termasuk cabang dari cabang keimanan. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidaklah istiqomah atau lurus iman seseorang hamba sampai dia meluruskan niatnya atau meluruskan hatinya. Kemudian tidak akan lurus hati seorang hamba sampai dia menjaga lisannya atau meluruskan lisannya. Naam. Baik, hadis ini sangat jelas tentang hubungan antara hati dan lisan. Bagaimana hati ini mampu meluruskan, lisan ini mampu ya, dengan menjaga lisannya, itu akan membersihkan hatinya, menjadikan hatinya menjadi lurus. Ya. Kemudian, min hadisin Anas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda juga, la yablughu abdun haqiqatal iman. Seseorang hamba tidak akan sampai pada hakikat iman sebenarnya. Hatta yahzina min lisanihi. Sampai dia menjaga lisannya. Begitu juga dikeluarkan oleh Imam Tabrani dari hadis Mu'adz bin Jabbar radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, innaka lan tazala saliman masakatta. Rasulullah SAW, engkau akan senantiasa selamat selama engkau diam, selama engkau diam atau menjaga lisan. Jadi kalau kita diam itu kita selamat. Nah, dengan kita diam, artinya kita tidak keluar sesuatu yang menyakiti orang lain, mengadu domba, atau yang lainnya yang menyebabkan permusuhan, kebencian, dan yang lain. Fa'idha takallamta. Kemudian kata Rasulullah SAW,
Tapi apabila engkau mulai berbicara, kutibalaka aw alaika, maka ucapan yang keluar dari lisanmu itu akan dicatat untukmu sebagai pahala apabila itu kebaikan. Aw alaika, tapi bisa jadi itu bumerang yang akan menghukummu, akan menyusahkanmu, yang akan menyebabkan penyesalan terhadap dirimu akibat lisanmu itu sendiri. Naam, ya, ini terbukti ya. Jangankan nanti di akhirat, pengadilan Allah di akhirat. Di dunia saja betapa banyak orang yang tergelincir, jatuh akibat lisannya. Akhirnya dia kedudukannya jatuh. Bahkan mungkin dia dituntut, ya, dimasukkan ke dalam penjara akibat lisannya. Dicaci maki dan dicela akibat lisannya. Dan betapa banyak juga karena ucapannya dia menjadi mulia. Karena ucapannya dia menjadi disegani. Kemudian dia juga mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan. Ini di dunia, apalagi di akhirat nanti. Nah, ini termasuk penjelasan hadis falyakul khairan aw liyasmut. Kemudian beliau membawakan riwayatan dari yang lainnya dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, Rasulullah SAW bersabda, man sumat najah. Siapa yang diam dia akan selamat. Kemudian dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membawakan banyak riwayat-riwayat tentang masalah lisan ini. Rasulullah SAW bersabda, Innar rajula la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yazillu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Ya. Sesungguhnya seseorang pernah berkata-kata atau mengucapkan suatu kalimat yang dengan kalimat itu ya menyebabkan dia tergelincir ya di dalam neraka sejauh barat dan timur. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, Nabi bersabda, Innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba's, yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Ini juga sama ya. Seseorang ada yang berkata-kata suatu kalimat yang dia menganggap ini kalimat biasa saja. Padahal dengan kalimat ini menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka ya. 70 tahun lamanya. Subhanallah ya, 70 tahun lamanya. Kita di dunia saja menderita 2 hari sakit gigi saja udah nggak tahan ya. Bagaimana ini di neraka puluhan tahun. Nas'alullah sallallahu min dzalik. Makanya jagalah lisan. Ini menunjukkan ancaman yang keras dari Nabi SAW bagi siapa yang tidak menjaga lisannya. Karena lisan ini tergelincir menyebabkan dia masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga beliau membawakan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW. Nabi bersabda, Inna rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulkilaha balan yarfa'ahu Allahu biha darajat. Seseorang ada yang berucap dengan ucapan yang mendatangkan keridhaan Allah, yang dengan hal tersebut maka Allah mengangkatnya beberapa derajat. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulkilaha balan yahwi biha fi jahannam. Tapi sebaliknya, ada seorang hamba yang berucap dengan ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Yang nggak peduli, akhirnya Allah memasukkan ke dalamnya, Allah memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Kemudian juga hadis Sulaiman ibn Suhaim ya, dari ummihi, dari ibunya,
Dia berkata, Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Innar rajula la yadnu minal jannati. Seseorang, kata Nabi SAW, dengan amalannya hampir-hampir dia masuk ke dalam surga. Surga sudah sangat dekat lagi. Hatta ma yakuna bainahu illa dira'un. Sehingga jarak antara dia dengan surga itu hanya sehasta. Dekat banget ya. Dia udah hampir masuk surga ya. Wa yatakallamu bil kalima, tetapi dia tergelincir dengan ucapannya. Ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Wa yataba'adu minha aba'ata min sun'a. Akhirnya dia dijauhkan dari api neraka sejauh jarak dia dari Sun'a ya. Itu negeri di daerah Yaman ya, menunjukkan jauhnya dia dengan surga. Ya, akibat kata-katanya, akibat lisannya, nggak menjaga lisannya. Kemudian beliau membawakan juga riwayat-riwayat dari Bilal bin Haris radhiyallahu taala anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna ahadakum la yatakallamu bil kalima min ridwanillah ma yazunnu an tablugha ma balagat fayaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqahu. Ya sama ini semakna dengan hadis-hadis yang tadi ya. Bahwasanya ada seseorang di antara kalian berucap-ucap atau berkata-kata dengan perkataan yang mendatangkan keridhaan Allah. Nah, kemudian Allah catat baginya keridhaannya sampai hari kiamat. Juga sebaliknya, seseorang berucap dengan ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah, maka Allah pun mencatat baginya kemurkaan sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Waqad dzakarna fi masabaq hadis Ummu Habibah, kata beliau, sudah kami sebutkan pada pertemuan yang lalu atau pada penjelasan yang lalu ya, hadis Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Dari Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, kalamu bani Adam alaihi la lahu illa al-amru bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar wa dzikrallahi azza wa jalla. Ucapan anak Adam itu akan menjadi bumerang baginya. Jadi ucapan itu akan menjadi bumerang. Kecuali ucapan tersebut ucapan yang ma'ruf, maka itu akan jadi pahala. Wan nahya 'anil munkar, mencegah kemungkaran pun jadi pahala. Wa dzikrullah azza wa jalla, dan berzikir kepada Allah juga akan menjadi pahala baginya, kebaikan baginya. Naam, sesuai dengan pepatah kita yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu ya. Mulutmu adalah harimaumu. Jadi hati-hati. Dia bisa menerkam, membahayakan orang yang akhirnya akan mencelakakan diri kita sendiri ya. Kemudian beliau menjelaskan kalimat falyaqul khairan aliyasmut. Ya, tadi di atas beliau memperinci hadis-hadis ya. Jadi menjelaskan hadis dengan hadis-hadis yang lain. Atau makna hadis dengan hadis-hadis yang lain yang sudah kita bacakan. Sekarang beliau ingin menjelaskan lagi tentang perincian perkataan Rasulullah SAW, falyaqul khairan aw liyasmut. Apa yang dimaksud dengan falyaqul khairan aw liyasmut tersebut? Beliau mengatakan, faqaulu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Rasulullah SAW, falyaqul khairan aw liyasmut, ay amara biqaulil khairi. Maksudnya Nabi memerintahkan kita untuk berucap dengan ucapan yang baik. Wa bisamti amma adahu. Dan hendaklah kita diam kalau nggak mampu mengucapkan ucapan yang baik. Wa hadha yadullu ala annahu laisa hunaka kalamun yastawi qawluhu was-sumtu anhu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ucapan itu tidak sama antara apa yang dia ucapkan atau dengan diamnya. Jadi antara berbicara dan diam itu memang nggak sama. Bal imma an yakuna khairan
fayakun ma'muran biqaulihi, ya, maka diperintahkan untuk mengucapkannya ghairu khairin, dan bisa jadi ya ghairu khairin, ya, ucapannya itu enggak baik, fayakunu ma'muran bisamti anhu, maka dia diperintahkan untuk diam. Jadi antara diperintahkan berbicara atau diperintahkan diam nggak sama, tergantung apa? Tergantung konten atau isi dari ucapan itu sendiri. Kalau ternyata isinya adalah kebaikan, silakan dia berbicara. Kalau ternyata isinya adalah keburukan, maka silakan dia, lebih baik dia diam, ya. Wa hadis Mu'az wa Ummu Habibah yang sudah kita sebutkan di atas tadi, yadullani ala hadza, menunjukkan tentang makna ini, ya. Kemudian beliau membawakan lagi hadis yang lain. Wa kharajahu Ibnu Abi Dunya, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Somtu, ya. Dari hadis Mu'az bin Jabal, lafaznya inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, Nabi pernah bersabda kepada Mu'az ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ya Mu'az, taqullatka ummuka wa hal taqulu syai'an illa wa huwa laka aw alaika. Wahai Mu'az, ya, kata Nabi SAW, tidakkah engkau tahu bahwa apa yang engkau bicarakan atau ketika engkau berbicara, maka pembicaraan itu atau kalimat yang engkau keluarkan itu bisa jadi pahala bagimu atau bisa jadi bumerang yang akan menghukummu. Ya. Kemudian beliau membawakan ayat di dalam Al-Quran tentang makna ini, yaitu tentang bahwa ucapan kita ini akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Allah akan mencatat. Allah telah mengutus para malaikat-malaikat untuk mencatat ucapan kita. Allah berfirman dalam surat Qaf ini, ya, ayat ke-17 18 ya, kalau nggak salah. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Ingatlah apabila datang kepada mereka dua malaikat yang mendatangi mereka, yang menemui mereka. Naam, setiap jiwa, setiap manusia itu ada dua malaikat. Anil yamin wa anis shimali qaidun. Mereka duduk di kanan dan di kiri. Kita nggak tahu kaifiyah atau bagaimana bentuk malaikatnya, bagaimana duduk, kita nggak tahu. Allah mengabarkan ada malaikat, kita beriman. Ya, di kanan dan di kiri kita. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah manusia itu mengeluarkan lafaz dari satu ucapan, melainkan di sisi dia ada raqib, ada malaikat yang mengawasi. Atid, ada malaikat yang mencatat ucapan dia. Dan ini ayat, ya, berkaitan dengan beriman kepada para malaikat dan juga dalil tentang pentingnya kita berhati-hati dalam berbicara, dalam berucap, ya. Karena akan dicatat oleh para malaikat tersebut. Waqad ajma'a as-salaf as-salih ala anna alladhi an yaminihi yaktubul hasanat walladhi an shimalihi yaktubus sayyi'at. Kemudian beliau membawakan ijma' para salafus saleh bahwa ayat ini para salafus saleh sepakat yang dimaksud dengan malaikat di kanan, maksudnya malaikat yang mencatat kebaikan-kebaikannya. Ucapan-ucapan yang baiknya dicatat oleh malaikat yang sebelah kanan. Misalkan dia berkata, membaca Al-Quran, itu kan ucapan baik. Atau dia berzikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu ucapan yang baik. Atau dia berdakwah, menyampaikan ilmu, juga ucapan yang baik. Dicatat. Setiap ucapan-ucapan dicatat. Atau dia memberikan nasihat pada anak-anaknya, pada orang yang ditanggungnya, ya, atau keluarganya, atau teman-teman, atau murid-murid memberikan nasihat. Atau dia
mengajak orang berbuat baik, juga ucapan yang baik. Atau mencegah orang dari perbuatan mungkar, juga ucapan yang baik. Atau ketika orang lain meminta nasihat, termasuk nasihat yang berkaitan dengan dunia ya. Maksudnya seseorang bingung mau membeli sesuatu, ya mau bahas saja ini. Lalu dia bertanya kepada kita, mungkin karena kita pengalaman, mana yang lebih bagus, saya beli ini atau beli ini. Lalu kita memberikan nasihat, ini lebih bagus, lebih misalkan hemat atau lebih manfaat, lebih akhirnya dia pun tercerahkan. Ini termasuk ucapan yang baik. Ya, maka dicatat oleh para malaikat ucapan tersebut. Wa qad ruwiya dzalika marfu'an min hadis Abi Umamah bi isnadin dhaifin. Diriwayatkan tentang masalah ini ya, marfu sampai kepada Rasulullah, tetapi hadis tersebut hadis yang lemah ya. Beliau sebutkan hadis tersebut hadis yang lemah. Kemudian anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah ya dan yang lainnya. Idza kana ahadukum yusalli, apabila seseorang di antara kalian sedang sholat, fa innahu yunaji rabbahu, maka hakikatnya dia sedang bermunajat, menyeru Rabbnya. Dia sedang bermunajat, sedang ya menyeru Rabbnya, menyeru Tuhannya, Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat tersebut ada ucapan-ucapan zikir ya. Ada Al-Fatihah di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada hambanya saat kita membaca surah Al-Fatihah. Kemudian ada ucapan Allahu Akbar, pujian kepada Allah. Sami Allahu liman hamidah. Itu kan apa arti sami Allahu liman hamidah? Allah mendengar siapa yang memujinya. Itu kan kita sedang memuji Allah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Kemudian wal malaku an yaminihi, dan malaikat mencatat dari arah kanannya. Malaikat yang di kanannya mencatat ucapannya. Jadi setiap kita sholat itu dicatat ucapan-ucapan kita ya. Waruwiya min hadis Hudzaifah marfu'an, diriwayatkan hadis dari sahabat Hudzaifah marfu artinya sampai kepada Rasulullah SAW, ya, diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, bahwasanya inna an yaminihi katibul hasanat, inna an yaminihi katibul hasanat, malaikat yang berada dari kanannya itu merupakan malaikat yang mencatat kebaikan-kebaikan. Kemudian setelah itu beliau rahimallahu taala membawakan perkataan para ulama tentang perincian pencatatan para malaikat terhadap ucapan kita. Wahtalafu, beliau mengatakan para ulama berselisih. Hal yuktabu kullama takallama bihi aw la yuktabu illa ma fihi thawabun aw iqabun. Apakah semua ucapan kita ini dicatat oleh para malaikat rinciannya ya, atau hanya dicatat ucapan yang mendapatkan pahala atau ucapan yang mendapatkan dosa saja? An qaulaini masyhuraini. Ada dua pendapat para ulama. Ya. Jadi yang pertama mengatakan bahwa semua ucapan dicatat. Pendapat yang kedua mengatakan ini dicatat hanya yang kebaikan atau yang keburukan saja. Tidak semuanya. Karena betapa banyak ucapan yang kita ucapkan setiap hari ya. Mungkin kalau kita rekam ya, ucapan kita ini banyak banget. Kalau kita jadikan buku, sehari saja udah berapa lembar itu. Apalagi yang suka ngobrol ya, berlembar-lembar. Jadi buku itu jadi catatan dari lisannya dia ya. Maka para ulama ada yang mengatakan semua yang dia ucapkan hari-hari itu, misalkan sehari ada 100 lembar. Semua yang dicatat. Tapi para ulama yang lain mengatakan tidak, yang dicatat hanya yang baik-baik saja. Kalau ucapannya baik, dicatat kebaikan. Kalau ucapannya buruk, dicatat keburukan. Adapun yang mubah atau yang tidak berkaitan dengan pahala atau hukuman, maka tidak dicatat. Kemudian waqala Ali ibn Abi Talha dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan yuktabu
kullu ma takallama bihi min khairin aw syarrin, akan dicatat semua yang diucapkan oleh manusia itu, baik kebaikan atau keburukan, hatta innahu layaktuba qauluhu, bahkan akan dicatat ucapan dia seperti ucapan akaltu, syarabtu, dhahabtu, jitu. Aku telah makan, aku minum, aku pergi, aku datang, bahkan ini pun dicatat. Nah, ini adalah pendapat yang yang pertama ya, bahwa semua dicatat. Kemudian wa'an Yahya ibn Abi Katsir qala, dari Yahya ibn Abi Katsir dia berkata, raqiba rajulul himar. Raqiba rajulun al-himar. Seseorang pernah menaiki keledai, kendaraannya, keledai. Fa'athara bihi. Lalu dia pun jatuh dari keledai tersebut. Faqala, maka orang ini pun kesal. Ta'isal himar, kata dia, celakalah himar ini. Mengumpat himar ini dia. Kita sering juga kadang kan, astagfirullah ya, kadang kita marah-marah gitu dengan apa? Alat atau sesuatu yang membuat kecelakaan. Misal kita kesandung bola-bolanya kita tendang sambil kita mengucapkan apa gitu. Maka orang ini mengatakan, celakalah keledai ini. Faqala sahibul yamin, maka para malaikat yang di kanannya mengatakannya, ma hiya hasanatun aktubuha. Ini bukanlah kebaikan yang harus aku catat. Waqala sahibul shimal, malaikat yang sebelah kiri pun mengatakan, ma hiya minas sayyiati fa aktubuha. Ini juga bukan ucapan buruk yang harus aku catat. Fa'auhallahu ila sahibis shimal. Lalu kemudian Allah mewahyukan atau memerintahkannya kepada malaikat yang sebelah kirinya tadi, ma taraka sahibul yamin min syai'in faktubuhu. Kata Allah, apa-apa yang tidak dicatat oleh malaikat yang kanan, berarti dia bukan kebaikan, maka catatlah oleh engkau wahai malaikat yang sebelah kiri. Fa'athbatat fis sayyi'at ta'isal himar. Maka ditetapkanlah bahwa ini ucapan yang buruk ketika seseorang mengumpat ta'isal himar, celakalah himar, termasuk ucapan yang buruk ya. Maka beliau mengatakan wa dhahir, maka dhahir hadis ini anna ma laisa bihasanat fa huwa sayyi. Kalau ucapan itu bukan kebaikan, maka dia pasti keburukan. Wa in kana la yu'aqabu alaihi. Walaupun terkadang buruknya itu enggak sampai kepada derajat yang berat yang harus dihukum dengannya. Mungkin itu termasuk perkara yang buruk tapi tidak sampai kepada hukuman. Fa inna ba'dhas sayyi'at, karena memang terkadang keburukan itu qad la yu'aqabu alaiha. Terkadang tidak dihukum. Wa qad taqa'u mukaffiratan bijtinabil kabair. Ya. Dan terkadang juga keburukan disebutkan bahwa termasuk dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang ringan dari ucapan-ucapan tadi itu bisa dihapus dengan menjauhi dosa-dosa yang besar. Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa, ya intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa yang besar, maka akan dihapus dosa-dosa kecil kalian dan akan dimasukkan ke dalam tempat yang mulia ya. Walakin zamanuha qad khasarahu sahibuha haitsu dhahaba batilan. Tetapi walaupun dia tidak dihukum, dia akan menyesal. Kenapa? Karena berlalu waktunya, berlalu ucapannya, sedangkan dia tidak mendapatkan apa-apa. Fa yahsulu lahu bidzalika hasratun fil qiyamati wa asfa alaihi wa huwa nau'un uqubah. Maka akhirnya pada hari kiamat, walaupun dia nggak dihukum, tapi dengan ucapan yang buruk tadi ya,
dia rugi pada hari kiamat dan dia menyesal, dan ini mungkin termasuk hukuman buatnya karena mengatakan ucapan yang buruk, akhirnya dia nggak mendapatkan kebaikan. Kemudian beliau membawakan riwayat-riwayat lagi, nah, untuk memperjelas lagi, memperinci lagi, menekankan lagi pentingnya melakukan atau berucap dengan ucapan yang baik, apalagi ucapan tersebut ucapan zikrullah. Wa kharrajal Imam Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i. Dikeluarkan Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mislin jifatihi marid wa kana lahum hasratun." Wa kana lahum hasratan. Tidaklah suatu kaum, sekelompok orang atau suatu kaum berdiri dari tempat duduk mereka setelah mereka ngobrol, setelah mereka asik berucap-ucap, berkata-kata, yang ngobrol ya. Ternyata obrolan mereka tidak ada zikrullah di dalam obrolannya. Tidak ada zikrullah. Melainkan, kata Rasulullah SAW, mereka berdiri seperti berdiri dari bangkai keledai. Dan kelak di akhirat, mungkin dia nggak dihukum akibat ngobrol yang sia-sia tersebut ya. Tidak dosa memang, tidak sampai dihukum ya. Tidak ghibah, tidak namimah. Ya mungkin obrolan-obrolan biasa ya, obrolan-obrolan. Tetapi nanti kelak di akhirat mereka menyesal. Karena menyanyiakan waktu, menyanyiakan usia, menyanyiakan ucapan yang Allah telah berikan kepada mereka di dunia. Allah sudah kasih modal 24 jam nih untuk panen pahala, investasi akhirat dengan iman, beramal soleh. Tapi ternyata disia-siakan, dia pun menyesal. Nafsul lawwamah, jiwa yang menyesal. Dan di dalam lafaz yang lain, dikeluarkan Imam Tirmidzi ya, majalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tirah fa in syaa'a adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Tidaklah suatu kaum duduk suatu majelis, kemudian mereka tidak berzikir kepada Allah dalam ngobrolnya itu, tidak juga bersalawat kepada Rasulullah SAW, melainkan itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia bagi mereka. Jika Allah kehendaki, Allah akan menghukum mereka, mengazab mereka, dan jika Allah kehendaki, Allah akan mengampuni mereka. Diriwayatkan Abu Daud dan Nasa'i, man qa'ada maq'adan, siapa yang duduk-duduk ngobrol ya, lam yadhkurillaha fihi, dan dia tidak berzikir kepada Allah dalam obrolannya itu, kanat alaihi minallahi tira, maka itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia bagi dia. Wa man ittaja'a, barang siapa yang berbaring, mattaja'an lam yadhkurillahu fihi, lam yadhkurillaha fihi, dalam berbaringnya itu pun dia tidak berzikir kepada Allah, kanat alaihi minallahi tira, maka kelak itu akan menjadi penyesalan atau sia-sia baginya. Ditambahkan Imam Nasa'i, wa man qama maqaman lam yadhkurillaha fihi, siapa yang berdiri dan tidak berzikir kepada Allah, kanat alaihi minallahi tira, sama. Ya, jadi ini menunjukkan akan kerugian yang dia dapatkan karena dia menyanyiakan duduknya, berbaringnya, dan berdirinya, tidak berzikir kepada Allah. Artinya melewatkan sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah, yaitu berkata yang baik dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah. Padahal itu mudah ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, sangat mudah. Kemudian wa kharraja aidan min hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan juga oleh Imam Nasa'i dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi SAW bersabda, ma min qaumin yajlisuna majlisan la yadhkurunallaha fihi illa kanat alaihim hasratan yaumal qiyamah wa in dakhalul jannata. Tidaklah seseorang duduk di suatu majelis, duduk-duduk mereka, tidaklah suatu kaum ya bermajelis yang ngobrol,
La yazkurunallaha fi. Lalu di dalam obrolan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala illa kanat alaihim hasratan. Melainkan kelak obrolan itu kan ngobrol itu kan keluar lisan, keluar huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat ya tadi kalau dibukukan mungkin berlembar-lembar ya dari obrolan itu. Melainkan akan menyesal mereka pada hari kiamat. Wa in dakhalul jannah. Walaupun mereka masuk surga. Naam, menyesal dia. Padahal mungkin dengan obrolan tersebut, kalau dia berzikir kepada Allah, mungkin derajat dia di surga lebih tinggi lagi. Ternyata tidak dia dapatkan, dia sia-siakan waktunya, dia sia-siakan usianya, dia sia-siakan tenaganya, dia sia-siakan lisannya dengan perkara-perkara yang sia-sia. Nasallallahu alaihi. Kemudian beliau membawakan aqwalu para salaf, perkataan para salaf tentang lisan ini ya. Di antaranya ucapan Mujahid rahimallahu taala seorang tabi'in. Majalasa qaumun majlisan fatafarraqu qabla an yadhkurullaha illa tafarraqu anin antana min rihil jifah. Wa kana majlisuhum yashhadu alaihim bighaflatihim. Tidaklah suatu kaum duduk atau ngobrol-ngobrol ya, lalu mereka berpisah sebelum berzikir kepada Allah. Artinya selama obrolannya nggak ada zikrullah, nggak berzikir, ya ngalor-ngalor ngidul aja. Ya biasa, kita kan tahulah kita ya, ngalor ngidul itu. Melainkan mereka berpisah seperti berpisah dari bau bangkai. Jadi obrolan mereka itu obrolan bangkai ya. Yang mereka berpisah dari bau bangkai. Dan majelis mereka itu disaksikan oleh para malaikat, majelis lalai. Wa majalasa qaumun majlisan fadzakarullaha qabla an yatafarraqu. Dan tidaklah suatu kaum mereka bermajlis ngobrol, lalu di dalam obrolannya mereka berzikir kepada Allah, maka tidaklah mereka berpisah dari obrolan tersebut illa tafarraqu an atyabi min rihil misk. Melainkan majelis mereka seakan-akan mereka berpisah dari majelis yang lebih harum, lebih wangi daripada wangi kasturi. Wa kana majlisuhum yashhadu lahum bidzikrihi. Dan majelis mereka disaksikan oleh para malaikat. Allah juga disaksikan para malaikat dengan zikir mereka tersebut. Qala ba'du salaf, berkata sebagian para salaf, yu'radu ala ibni Adam yaumal qiyamah sa'atu umri. Nanti pada hari kiamat akan diperlihatkan kepada anak Adam usianya, waktunya. Ya, yang 50 tahun, 60 tahun diperlihatkan waktu-waktunya itu. Faqulu sa'atin tamurru bibni Adam lam yadhkurillaha fiha tataqatta'u nafsu 'alaiha hasaratin. Maka setiap waktu-waktu, detik-detik, di mana detik-detik itu berlalu, dia tidak berzikir kepada Allah, maka saat itu jiwanya merasakan hancurnya, rugi dengan kerugian yang sebesar. Subhanallah, rugi banget. Kenapa dulu enggak? Kenapa saya dulu malah sibuk ngobrol? Kenapa enggak subhanallah, alhamdulillah, ilallah. Kenapa saya enggak membaca Al-Quran? Kenapa saya enggak memurojaah Al-Quran? Kenapa saya enggak melakukan ucapan-ucapan yang baik? Karena detik-detik itu adalah rasul mal kita ya. Modal utama yang Allah berikan kepada manusia itu adalah waktu yang semuanya sama ya. Kemudian dikeluarkan Imam Tabrani dari hadis Aisyah secara marfu juga. Ini sama ya, semakna dengan yang tadi. Ma min sa'atin tamuru bibni Adam lam yadhkurillaha fiha bi khairin illa hasara indaha yaumal qiyam. Tidaklah seorang anak Adam melewati satu detik yang dia lewatkan di dalam kehidupannya ini. Kemudian dia tidak berzikir kepada Allah, melainkan itu akan menjadi kerugian pada hari kiamat. Famin huna, kemudian Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala pun menjelaskan. Maka dari ini, dari ucapan para salaf, dari hadis Nabi SAW, dari hadis-hadis Nabi dan perkataan para salaf, yu'lam anna ma laisa bi khairin minal kalam fasukutu anhu afdalu minat takallum.
takallumi bihi. Apabila kita nggak mampu berucap ucapan yang baik, maka diam itu lebih afdal. Allahumma ila ma tadu ilaihil hajatu mimma la budda min. Kecuali memang kalau hajah sangat dibutuhkan untuk berbicara, maka kita berbicara. Ya. Waruya an Ibnu Mas'ud, beliau membawakan perkataan Ibnu Mas'ud, iyyakum wa fudulal kalam. Jauhi oleh kalian banyak ngomong. Ya, banyak omong. Jauhi dari kita banyak omong. Hasbumri'in ma balagha hajatu. Kecuali cukup yang dibutuhkan saja dia ngobrol. Udah, jangan kita banyak ngobrol ya, banyak omong ya. Wa anin Nakhai, Ibrahim Nakhai rahimallahu taala qala yahlikun nasu fi fudulil mali wal kalam. Yang mencelakakan manusia disebabkan kelebihan harta, dengan itu dia boros, berbuat dosa ya. Dan kelebihan omongan, dengan itu dia pun celaka ya. Banyak omong, banyak harta, banyak hartanya bukan sedekah ya, banyak hartanya dia bermewah-mewah, bermegah-megah, berbangga-bangga, boros, ya, tidak menunaikan haknya, banyak ngomong, ghibah, atau ucapan yang buruk, atau yang lainnya, sia-sia ya. Kemudian beliau menyebutkan lagi, ya, dan ini yang harus kita catat ya, hati-hati. Kata beliau, wa aidon, mengapa dilarang banyak ngomong? Fa innal iktsara minal kalam, karena banyak omong itu alladzila hajata ilaihi, yang tidak dibutuhkan dia ngobrol, tapi dia ngomong terus, yujibu qasawatul qalbi, maka itu akan menyebabkan keras hatinya. Kama fit Tirmidzi min hadits Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, sebagaimana dikatakan dalam Tirmidzi dari hadis Ibnu Umar, secara artinya sampai kepada Rasulullah SAW, tuksirul kalam ghairi dzikrillah. Kata Nabi SAW, janganlah kalian banyak berbicara yang tidak ada zikir kepada Allah padanya. Fa'ilatal kalami bi ghairi dzikrillah yuqasil qalba. Karena banyak omong atau banyak berbicara, yang bicara itu tidak ada zikir kepada Allahnya, itu akan mengeraskan hati. Wa inna aba'adan nasi anillahil qalbul qasi, dan manusia yang paling jauh dari Allah adalah manusia yang hatinya keras akibat banyak omongnya. Berkata Umar, man katsura kalamuhu, siapa yang banyak ucapannya, banyak omongnya ya, itu pasti banyak. Wa man katsura, siapa yang banyak tergelincirnya, kasurat dzunubuhu, akan banyak dosanya. Nah, dari obrolan itu ada riya mungkin, ada fakhr, ada ujub, ada namimah mungkin, ada gibah mungkin, nggak disadari, atau menyindir orang dengan merendahkan orang lain dengan sindiran, atau yang lainnya ya, yang kita nggak sadari, atau ujub ya, terhadap dirinya, nasabnya, keluarganya, mungkin ilmunya, atau yang lain. Karena banyak omong akhirnya dia tergelincir terhadap jatuh ke dalam dosa. Wa man kasurat dzunubuhu kanatin naru aula bihi. Siapa yang banyak dosanya, tentu neraka lebih utama akan dimasukinya ya. Berkata Muhammad ibn Ajlan, innamal kalamu arba'ah. Ucapan itu yang keluar dari lisan itu 4. Yang pertama zikir, wa taqra al-Quran, yang kedua membaca Al-Quran, wa tus'alu an ilmin fatukhbaru bihi, atau ditanya tentang ilmu lalu dia pun menjawabnya, au takallama fima ya'nika min amri dunyaka, atau engkau berbicara perkara-perkara yang memang dibutuhkan ya, urusanmu dalam masalah duniamu. Jadi ucapan yang baik itu, atau ucapan yang keluar itu, hendaklah yang 4 ini saja. Imma bisa jadi yang pertama tentang zikir atau zikrullah, atau baca Al-Quran, atau menyampaikan ilmu, dakwah, nasihat, dan semisalnya, atau dia berbicara tentang perkara dunia,
urusan dia sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Wa qala rajulun li Salman, seseorang berkata kepada Salman, "Ausini nasihati aku atau berikan wasiat kepadaku." Qala, dia berkata, Salman berkata, ya, la takallam, jangan banyak omong atau jangan banyak omong. Qala ma yastati'u man asha fin nasi an la yatakallam. Siapa manusia yang bisa hidup tanpa bicara ya? Qala, kemudian fa in takallam, kalau emang kau mau ngomong, fatakallum bihaqqin aw iskut, maka bicaralah yang hak, yang benar, atau engkau lebih baik diam. Naam, ini ya, senada dengan makna hadis ini ya. Wa kana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ya'khudhu bilisani. Suatu saat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah memegang lisannya, memegang lisannya, lalu berkata, "Hada awradanil mawarid." Inilah yang bisa mencelakakanku. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Wallahi alladzi la ilaha illa huwa." Beliau bersumpah dengan Allah, dengan tauhid, ma'alal ardi ahaqqu bituli sijnin minal lisan. Tidak ada di permukaan bumi ini yang lebih berhak untuk dipenjara melebihi lisan kita. Jadi yang wajib dipenjara di muka bumi, hendaklah kita penjara lisan kita. Ini adalah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Berkata Wahab ibn Munabbih rahimallahu taala, ajma'atil hukama ala anna ra'sal hikami sumtu. Telah sepakat para ahli atau orang arif ya, orang bijak, para ulama, orang yang bijak yang sudah berpengalaman menghadapi hidup ini ya dengan ilmu mereka. Mereka mengatakan bahwa ra'sul hikmah, pokok utama dari hikmah itu adalah diam. Wa qala Syamid ibn Ajlan, ya bena Adam, innaka ma sakatta fa anta salim, fa idza takallamta fakhudh hidraka, imma laka wa imma alaika. Beliau mengatakan, wahai anak Adam, lebih baik engkau diam. Dengan diammu engkau akan selamat. Atau jika kalau engkau diam, engkau akan selamat. Apabila engkau mulai berbicara, maka hati-hatilah, kata beliau. Fahud hidrok, hati-hati. Kalau engkau memang mau berbicara, maka berbicara dengan hati-hati. Immalaka, karena bisa jadi ucapanmu itu akan baik untukmu. Wa imma alaik, atau bisa jadi itu bumerang yang akan mencelakakanmu. Wahada babun yatulus tiksa'uhu. Dan masalah ini, kata beliau, sangat panjang kalau mau diperinci lagi. Ya. Baik, ini adalah perkataan-perkataan para salaf dan juga hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang berkaitan dengan menjaga lisan. Ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan ya pada pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kulla wa la yakilana ila anfusina tarfata 'ain. Wa nasallallahu assalamu wal afiyah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Waalaikumsalam.